Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, sebagian dari kita ada yang diberi amanah oleh Allah, mungkin sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai aparat penegak hukum, dan sebagai pejabat publik yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam kaitannya dengan jabatan atau amanah yang diberikan oleh Allah tersebut. Pertama, kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk berlaku adil dan menjadi saksi yang jujur. Terkadang ketika kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita, ada oknum-oknum tertentu yang ingin agar kepentingan mereka mendapatkan fasilitas, ingin dengan cara memberikan suap dan sebagainya, sehingga kita sebagai aparat penegak hukum atau pejabat publik mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keluar dari jalur atau koridor yang semestinya. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan pada keadilan dan berlaku adillah dan menjadi saksi karena Allah, walaupun keputusan itu menjadi hal yang memberatkan pada diri kamu sekalian, atau kepada orang tua kamu sekalian, atau kepada kerabat kamu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang budiman, jangan sampai kita sebagai pejabat publik ketika kita mengeluarkan suatu keputusan yang menyangkut kepada orang banyak, kita sendiri tidak mau melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita tersebut. Hal ini menyebabkan murkanya Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shaf ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, sebab apa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sebab apa engkau mengeluarkan suatu keputusan kebijakan yang tapi kalian sendiri tidak mau mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murkanya Allah apabila kita mengatakan sesuatu, apabila kita memutuskan sesuatu, apabila kita mengeluarkan kebijakan sesuatu, sementara kita sendiri tidak mau melaksanakannya. Yang kedua, janganlah kita memakan harta dengan cara batil ketika kita mengeluarkan keputusan dan kebijakan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan suap kepada aparat penegak hukum. Sehingga dengan memberikan suap itu, aparat penegak hukum memberikan sesuatu yang kita inginkan, tapi dengan cara yang melanggar hukum pula. Sehingga memakan haknya orang lain, haknya orang lain itu diserahkan kepada kita. Dan yang ketiga, orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap sama-sama dilaknati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru. Kita sebagai pejabat publik usahakan untuk memudahkan, jangan kita mempersulit kepada orang lain. Dan juga kita berikanlah kabar gembira dan janganlah kita melarikan atau membuat takut kepada orang lain. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.